Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan. Saya di sini akan membacakan presentasi dari mata kuliah Studi Al-Quran dengan judul Fawatih Al-Suwari. Saya dari kelompok 10. Yang pertama ada Viva Samudra Akbar dengan NIM 120505 16002. Yang kedua ada Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 120505 12459, dan juga ada dosen pembimbing Amrin Borotan SSYMH. Pengertian Fawatih Al-Suwari. Fawatih adalah jamak dari kata fatih yang secara bahasa berarti pembuka. Suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan sekumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan nama tertentu. Jadi, Fawatih As-Suwar berarti pembukaan surat karena posisinya di awal surat-surat Al-Quran. Fawatih As-Suwar dalam Al-Quran biasa disebut juga dengan Awail As-Suwar atau juga disebut dengan permulaan-permulaan surat. Macam-macam Fawatih Al-Suwar. Yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah ada dua macam, yaitu A. Menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan lafaz. Pertama, menggunakan lafaz Alhamdulillah yang terdapat dalam 5 surah, yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Kedua, menggunakan lafaz Tabarok yang terdapat dalam 2 surat, yaitu Al-Furqan dan Al-Muluk. B. Mensucikan Allah dari sifat negatif dengan menggunakan lafaz tasbih yang terdapat pada 7 surat, yaitu Al-Isra, Al-Ala, Al-Hadid, Al-Ashr, As-Saf, Al-Jumu'ah, dan At-Taghabun. Yang kedua, pembukaan dengan huruf yang terputus-putus. Dalam Al-Quran terdapat 29 surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang membentuk sebuah kalimat yang tidak bisa diartikan dan dipahami. Quran surat Sad, Quran surat Qaf, Quran surat Qalam, Quran surat Al-Mu'min, Quran surat As-Sajdah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Imran, Quran surat Al-Araf, dan Quran surat Maryam. Ketiga, pembukaan dengan panggilan. Nida ini ada 3 macam, yaitu yang pertama nida untuk Nabi, Al-Azhab, At-Tarim, At-Talaq, Al-Muzammil, Al-Mudatsir. Yang kedua, nida untuk kaum mukminin, Al-Maidah, Al-Mumtahanah, dan Al-Hujrah. Yang ketiga, nida untuk umat manusia, An-Nisa dan Al-Hajj. Yang keempat, pembukaan dengan kalimat-kalimat berita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa surah mengedepankan jumlah kabariyah atau pernyataan berita, baik ditujukan kepada Rasulullah maupun kepada umat. Yang kelima, pembukaan dengan sumpah. Sumpah yang digunakan dalam pembukaan surat-surat Al-Quran terdapat dalam 15 surat. Allah mengedepankan Al-Qasam dalam beberapa surah. Di satu sisi, Allah bersumpah dengan atas nama sebagian makhluknya sebagai muqsam bih. Dan pada sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan atas nama zatnya sendiri. Al-Saffat, Al-Najm, An-Naziyat, Al-Buruj, At-Tariq, Al-Fajr, Al-Syams, Al-Mursalat. Yang keenam, pembukaan dengan syarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kejadian tertentu dengan mengaitkan dengan syarat. Penyebutan syarat tersebut di bagian pertama surat-surat tertentu untuk menunjukkan bahwa kejadian itu merupakan hal yang pasti akan terjadi, bukan hal yang mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyak, Al-Waqi'ah, Al-Munafikun, Al-Zazalah, dan An-Nas. 7. Pembukaan dengan kata pertanyaan. Al-Istiftah bil Al-Iftiham. Ada 2 bentuk pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan positif terdapat pada surah Al-Dahr, An-Naba, Al-Ghasyiyah, dan Al-Ma'un.
Yang kedua, pertanyaan negatif, yaitu terdapat pada surah Al-Insyirah dan Al-Fil. 8. Pembukaan dengan kata kerja perintah, Al-Istiftah bil Amr. Terdapat pada surah Al-Alaq, Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. 9. Pembukaan dengan doa, Al-Istiftah bid Du'a. Yang terdapat pada 3 surah, yaitu terdapat Al-Mutaffifin, Al-Humazah, Al-Lahab. 10. Pembukaan dengan alasan, Al-Istiftah bil At-Talil. Pembukaan dengan alasan ini hanya terdapat pada surah Al-Quraisy. Pendapat para ulama tentang Fawatih Al-Surawi. 1. Para musafir berpendapat bahwa huruf Al-Muttaqa'ah dalam Al-Quran termasuk ayat mustasyibat yang tidak dapat diketahui maknanya, yang tersirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ibnu Qutaibah mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun dari Al-Quran kecuali supaya hambanya tidak mengambil manfaat dan memahami makna yang dikehendakinya. Ia berkata, jika ayat mustasyibat tidak dapat diketahui kecuali hanya oleh Allah, niscaya kita akan mendapat celaan. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Fawatihus surau termasuk mustasbih adalah ulama salaf dan juga termasuk pendapat ulama salaf seperti tokoh-tokoh sebagai berikut. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, pada tiap-tiap kitab ada rahasianya. Rahasia dalam Al-Quran adalah permulaan surat. Dan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya tiap-tiap kitab ada saripatinya, dan saripati Al-Quran adalah huruf tahajil. 3. Ulama tasawuf berpendapat bahwa Fawatihus Suwar adalah huruf-huruf terpotong yang masing-masing diambil dari nama Allah, atau yang tiap-tiap hurufnya merupakan penggantian dari huruf suatu kalimat yang berhubungan dengan sesudahnya, atau huruf itu menunjukkan kepada maksud yang dikandung oleh surah yang dimulai huruf-huruf yang terpotong. 4. Musafir orientalis yang bernama Nolkade DK dari Jerman berpendapat yang paling jauh menyimpang dari kebenaran, bahwa awalan surat itu tidak lain adalah teks Al-Quran bersama sewali karena tulisannya tentang sejarah Al-Quran. Ia berpendapat bahwa awalan surat itu tidak lain adalah huruf depan dan huruf belakang dari nama-nama para sahabat Nabi. Misalnya, huruf Sin adalah nama dari Sanad bin Abi Waqqas. Mim adalah huruf depan dari nama Al-Mughirah. Huruf Nun adalah nama Utsman bin Affan. 5. Al-Quwaibi mengatakan bahwa kalimat-kalimat itu merupakan tanbih bagi Nabi. Mungkin ada suatu waktu Nabi berada dalam alam manusia, dalam keadaan sibuk, maka Jibril memerintahkannya untuk mengucapkannya. Agar Nabi mendengarkan ucapan malaikat Jibril, maka Nabi mendengarkan dengan seksama. 6. As-Syed Rashid Ridho tidak membenarkan Al-Quwaibi di atas karena Nabi senantiasa dalam keadaan sadar dan senantiasa menanti kedatangan wahyu. Rashid Ridho berpendapat bahwa tanbih ini sebenarnya diharapkan kepada orang-orang musyrik Mekah dan ahli kitab Madinah, karena orang-orang kafir apabila Nabi membaca Al-Quran, mereka satu sama lain menganjurkan untuk tidak mendengarkannya, seperti dijelaskan dalam surat Al-Fusilat ayat 26. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.